Anda mengatakan kalau Anda tahu bahwa itu palsu, Anda nggak akan mau jadi kuasa hukum. Saya mundur. Anda mundur. Saya mundur. Karena tahu Betul. Dan ini prinsip integritas. Ini adalah kemenangan due process of law. Ya, kita hormat kepada keberanian hakim melaksanakan hukum acara pidana dengan sebaik-baiknya. Majelis menyatakan bahwasannya dakwaan dinyatakan batal demi hukum. Dengan batal demi hukum ini, apa yang dimaknai apa? Bahwa perkara ini tidak layak dipersidangkan. Ini adalah bukti yang tidak bisa dibantah. Dan ini adalah bocoran dari sebagian 709 dokumen. Ya, 709 dokumen ada transkrip nilai ya yang tidak sesuai dengan transkrip nilai asli ini. Dan ini sulit sekali akan dipertahankan, ya. Kami juga sudah mendapatkan bukti yang jelas tidak bisa dibantah. Materinya warnanya merah. Ya, materinya warna merah. Dan ijazah yang menggunakan materi hijau dengan nilai Rp100 itu adalah ijazah sarjana muda. Ya. Dan saya menyatakan bahwa Jokowi bukan sarjana. Ya, Jokowi itu bukan sarjana. Ya. Harus bertanggung jawab. Dan saya akan mundur jadi pengacara. Saya berkali-kali bilang. Oh, mengakui itu misalkan ya, misalkan. Bukan itu, harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Dan saya akan mundur jadi pengacara. Saya berkali-kali bilang. Oh, di 2 TV saya bilang. Kalau itu palsu saya mundur. Jokowi nyalinya tidak gede, ya. Jokowi itu hanya membayar buzzer aja. Ya, buzzer aja. Jadi ini ijazahnya SD, SMP, SMA. Di Semarang sudah datang KIB ke Solo menggeledah kantor arsip daerah. Ternyata Jokowi nggak punya ijazah, aneh kan? Ya. Nasib Jokowi dan pendukungnya semakin memprihatinkan setelah eksepsi Dr. Tifa dikabulkan oleh hakim dan Dr. Tifa memenangkan perkara ini. Lalu, apakah pengacara Jokowi akan mundur sesuai janjinya jika ijazah Jokowi terbukti palsu? Sedangkan eksepsi Dr. Tifa hari ini dikabulkan. Hakim menyatakan perkara ini batal demi hukum. Perkara tidak bisa dilanjutkan dan Dr. Tifa menang. Dan tentunya ini adalah angin segar buat Roy Suryo juga. Lalu setelah hakim mengabulkan eksepsi Dr. Tifa, bagaimana dengan nasib pendukung Jokowi dan Jokowi sendiri? Apakah lawyer atau kuasa hukum dari Jokowi akan mundur dari Jokowi? Dan pengacara Jokowi tidak akan membela Jokowi lagi sesuai ucapan dan janji-janjinya di beberapa media. Anda mengatakan kalau Anda tahu bahwa itu palsu, Anda nggak akan mau jadi kuasa hukum. Saya mundur. Anda mundur. Saya mundur. Karena tahu. Betul. Dan ini prinsip integritas. mengakui itu misalkan ya, misalkan. Bukan itu, harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Dan saya akan mundur jadi pengacara. Saya berkali-kali bilang. Oh, mengakui itu misalkan ya, misalkan. Bukan itu, harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Dan saya akan mundur jadi pengacara. Saya berkali-kali bilang. Oh, di 2 TV saya bilang. Kalau itu palsu saya mundur. Hal ini tidak bisa dibantah lagi dan hal ini membuat pendukung Jokowi tidak bisa membantah argumentasi-argumentasi dari tim kuasa hukum Dr. Tifa. Setelah eksepsi dikabulkan, Dr. Tifa menunjukkan bukti dan terpampanglah di sini bahwa Jokowi memang tidak punya ijazah sarjana kehutanan, akan tetapi Jokowi memang lulusan sarjana muda. Lulus tahun 1985 itu harus memiliki dokumen seperti ini. Ya, yaitu transkrip nilai lengkap, ya, SKS berjumlah 161, ya. Kemudian transkrip nilai tersebut ditandatangani secara lengkap oleh dekan, oleh pembantu dekan 1. Ini adalah bukti yang tidak bisa dibantah dan apabila ya. Dan ini adalah bocoran dari sebagian 709 dokumen. Ya, 709 dokumen ada transkrip nilai ya, yang tidak sesuai dengan transkrip nilai asli ini. Dan ini sulit sekali akan dipertahankan, ya. Jadi inilah yang salah satunya sudah kami persiapkan. Dan satu lagi, kami juga sudah mendapatkan bukti yang jelas tidak bisa dibantah, ya, bahwa sarjana kehutanan Universitas Gadjah Mada yang lulus tahun 1985, ya, tidak usah harus melihat apapun artefak yang ada pada ijazah, cukup melihat satu saja artefak yang tidak bisa dibantah, yaitu bahwa ijazah sarjana kehutanan UGM tahun 1985 itu materinya warnanya merah, ya, materinya warna merah dengan nilai Rp500 dan bukan hijau, ya, nilainya 100. Ijazah yang menggunakan materi hijau dengan nilai Rp100 itu adalah ijazah sarjana muda, ya. Yang pertama ini adalah kemenangan due process of law. Hakim dengan cermat menjalankan proses due process of law dengan sebaik-baiknya. Artinya apa? Hukum acara pidana betul-betul diterapkan dengan rigid. Ya, kita hormat kepada keberanian hakim melaksanakan hukum acara pidana dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, majelis menyatakan bahwasannya
dakwaan dinyatakan batal demi hukum. Apa makna batal demi hukum? Yaitu dakwaan dianggap obscurable, kacau, membingungkan. Dengan batal demi hukum ini, apa yang dimaknai apa? Bahwa perkara ini tidak layak dipersidangkan. Ini bukan perkara pidana. Mau dibuat apapun pasti akan membingungkan kalau dibuat pidana. Bayangkan saja bagaimana kita tidak bingung. Adanya suatu wawancara dengan Aiman Wicaksono yang itu hanya dilakukan dalam bentuk pemusatan atau fokus pada foto, ya, itu dikatakan perbuatan pidana mengubah, merusak. Bagaimana? Ijazah yang otentik. Bagaimana? Yang berikutnya, Jokowi belum pernah menyatakan itulah ijazahnya dia. Bagaimana dia mengatakan itu merubah begitu loh. Jadi apapun dia, choice of forum atau pilihan forumnya ke pengadilan sangat tidak tepat. Karena itulah kami melawan. Bukan kami tidak berani, tapi karena ini bukan forumnya. Forumnya apa? Harus di forum ilmiah. Jokowi harus berani untuk bersaksi di forum ilmiah. Untuk menyatakan sah atau tidak sah dari ijazahnya. Demikian, terima kasih. Lalu apalagi yang mau dibantah oleh kelompok Jokowi? Tentunya hal ini akan membuat semakin panik pendukung Jokowi dan Jokowi sendiri. Dengan dikabulkan eksepsi Dr. Tifa dan Dr. Tifa memenangkan perkara ini, tentunya Jokowi akan menghadapi masalah-masalah besar. Tidak menutup kemungkinan Jokowi akan segera dilaporkan karena dugaannya menggunakan dokumen palsu. Dan sungguh sangat ironis sekali dan sangat miris sekali jika kita mendengar pernyataan dari kuasa hukum Dr. Tifa setelah eksepsi dikabulkan bahwa Jokowi bukan sarjana. Mari kita simak pernyataan ini. Saya ingin menyatakan bahwa Jokowi bukan sarjana. Ya, Jokowi itu bukan sarjana. Yang kemudian kedua, dalam daftar barang bukti pertama itu ditulis tidak tertulis ijazah asli, hanya ijazah Joko Widodo. Jadi tidak tertera dokumen itu asli. Jadi selama ini Jokowi hanya bisa menyewa buzzer saja dan membayar banyak pendukungnya. Makanya sangat pantas jika pendukung bayaran-bayaran tersebut selalu menggaungkan bahwa ijazah Jokowi asli. Tidak peduli dengan asli atau tidaknya, akan tetapi paling penting mendapatkan kemanfaatan dari Jokowi. Kuasa hukum Dr. Tifa dalam waktu dekat akan menggugat Rektor UGM Ova Emilia karena sudah terang benderang eksepsi Tifa dikabulkan, dan tentunya gugatan-gugatan ini mengenai tentang kebohongan-kebohongan Rektor UGM yang selama ini melindungi Jokowi. Jokowi bukan sarjana, akan tetapi sarjana muda. Jadi nampaklah semua kebohongan-kebohongan Ova Emilia selama ini, dan permasalahan tidak akan berhenti di sini saja. Justru dengan adanya eksepsi Dr. Tifa dikabulkan, tidak menutup kemungkinan akan ada kebohongan-kebohongan yang sangat besar yang ditutup-tutupi oleh beberapa lembaga dan institusi yang sebentar lagi tentunya akan terbongkar. Jokowi nyalinya tidak gede, ya. Jokowi itu hanya membayar buzzer aja. Ya, buzzer aja. Jadi ini ijazahnya SD, SMP, SMA. Laporan kami itu tidak menyebut ijazah SD, SMP, SMA, cuman sarjana. Dan tanggal 1 Juli kami mengajukan gugatan baru ke Yogyakarta. Hanya satu yang kami gugat, Rektor Universitas Gadjah Mada. Di Semarang sudah datang KIP ke Solo menggeledah kantor arsip daerah. Ternyata Jokowi nggak punya ijazah, aneh kan? Ya, Jokowi sengaja disumpah Jokowi biar tidak hadir karena Jokowi tidak punya nyali. Salam akal waras, merdeka. Lalu bagaimana dengan nasib Roy Suryo setelah Dr. Tifa memenangkan perkara ini dan eksepsi dikabulkan oleh hakim? Tentunya hal ini adalah perkara yang sama karena tidak ada perbedaan dakwaan Dr. Tifa dengan dakwaan Roy Suryo. Di awal persidangan, Dr. Tifa dengan yakin, dengan percaya dirinya bahwa Dr. Tifa tidak akan mengajukan restoratif justice saat diberi pilihan oleh hakim dan akan mengajukan perlawanan atas dakwaannya. Dengan keyakinannya tersebut, akhirnya Dr. Tifa memenangkan perlawanan tersebut dan dikabulkan eksepsinya. Lalu bagaimana dengan nasib Jokowi dan pendukungnya setelah perkara ini dihentikan dan batal demi hukum? Padahal jauh-jauh hari Dr. Tifa pernah mengingatkan pengacara Jokowi yaitu Rifai Kusumanegara. Dr. Tifa mengatakan jika perkara ini berlanjut ke persidangan, yang kasihan itu justru Pak Jokowi. Bagaimana Jokowi bisa mempertanggungjawabkan bukti-bukti yang sangat aneh dan beberapa spesimen bukti banyak sekali kejanggalan-kejanggalannya dan banyak sekali yang berbeda. Kalau kita loncat dulu ya, kalau misalnya kita loncat ke persidangan, itu yang kasihan itu Pak Jokowinya, ya. Bukan RT, tapi Pak Jokowi yang kan begini ya. Kalau beliau itu melaporkan kami bertiga,
atas kasus pencemaran nama baik, atas kasus fitnah, maka beliau harus membuktikan apakah keenam ini, ya, keenam bukti ya. Kalau Pak Devi tadi udah katakan fakta, ini fakta ya, dikeluarkan nggak main-main loh, oleh Barreskrim loh, ini fakta ya, dikeluarkan nggak main-main, oleh KPU loh ini, dikeluarkan oleh UGM loh ini ya, ini fakta yang nggak main-main ya. Ini Pak Jokowi bagaimana mempertanggungjawabkan ada 6 spesimen ijazah yang berbeda. Setiap artefak yang ada pada ijazah ini sudah kami teliti, ini semua berbeda. Bagaimana Pak Jokowi mempertanggungjawabkan ke-6 dari spesimen? Belum lagi yang keluar di KPU Surakarta, 2 spesimen kami tunggu, dan yang keluar di KPU Jakarta. Masih ada 3 spesimen lagi. Satu kelompok. Yang kedua, Kenapa Dr. Tifa melakukan perlawanan dan mengajukan eksepsi hingga digabulkan? Karena Dr. Tifa dan tim lawyernya tentunya sudah mempertimbangkan dan sudah mempelajari dokumen-dokumen Jokowi yang dijadikan barang bukti adalah dokumen palsu. Maka dari itu Dr. Tifa berani melawan, dan dengan gagah beraninya Tifa berani menghadapi persidangan. Jika kita melihat rentetan-rentetan mengenai tentang ijazah Jokowi, kejanggalannya memang sangat banyak sekali dan jarang sekali yang sadar tentang hal ini. Hal ini pun diungkap oleh Dr. Tifa, dan ini sangat telak sekali dan tidak bisa dibantah lagi. Dari pertama Jokowi menjabat dari wali kota Surakarta tahun 2005 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi tidak pernah menunjukkan gelagat bahwa Jokowi ini adalah lulusan UGM atau lulusan sarjana Fakultas Kehutanan. Salah satunya, Jokowi selama ini menjabat tidak pernah, bahkan belum pernah sama sekali. Jokowi mengatakan, dimanapun pidatonya atau konferensi persnya belum pernah mengatakan bahwa dirinya adalah lulusan UGM. Jokowi mengaku bahwa dirinya adalah lulusan UGM mulai dari tahun 2017 dan sebelumnya tidak pernah Jokowi mengatakan bahwa beliau adalah lulusan UGM. Dan yang penting lagi, tidak pernah ada satu kata pun bahwa Jokowi pernah reuni, dan tidak pernah ada cerita Jokowi membawa teman-temannya ke balai kota Loji Gandrung Surakarta, dan Jokowi baru mengatakan bahwa beliau adalah lulusan UGM pada tahun 2017 di Universitas Gadjah Mada. Itu pun setelah Bambang Tri dihukum 5 tahun dan setelah Bambang Tri membuka kotak Pandora bahwa Jokowi tidak punya ijazah dan ijazah Jokowi palsu. Dari situlah Jokowi baru mengatakan bahwa dirinya adalah lulusan UGM. Dari sinilah Jokowi baru kerepotan dan kebingungan, harus membuat drama-drama dan sandiwara, reuni-reunian dan mengumpulkan teman-temannya. Bagaimana rakyat mau percaya dengan drama-drama yang tentunya masyarakat tentunya saat ini tidak mudah lagi untuk dibodohi dan harus mengikuti kehendak penguasa atau kehendak Jokowi. teman semuanya, saya ingin mengingatkan kepada semua masyarakat Indonesia bahwa seseorang bernama Joko Widodo itu sudah menjadi pejabat publik sejak tahun 2005. Ketika menjadi wali kota 2 kali, kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta, kemudian menjadi presiden 2 kali. Nah, apakah Anda ingat kapan pertama kalinya Joko Widodo itu mengaku bahwa dia lulusan dari UGM? Itu tahun 2017. Jadi pada waktu beliau itu menjadi wali kota, tidak pernah ada satu kata pun yang menyatakan beliau adalah lulusan UGM, ya. Dan kemudian tidak ada cerita ada pernah reuni, tidak pernah ada cerita membawa teman-temannya ke Balai Kota Loji Gandrung Solo, ya. Termasuk juga ketika beliau menjadi gubernur 2 tahun. Tidak pernah ada cerita beliau bikin reuni dan sebagainya. Baru pertama kali kita tahu dari acara reuni tahun 2017 UGM itu ketika seorang bernama Bambang Tri yang membuka kunci kotak Pandora itu dihukum 5,5 tahun di tahun 2016. Nah, sejak itu peristiwa ini bergulir. Nah, jadi ya, saya ingin sampaikan ya bahwa yang bersangkutan itu ya di luar dari perkara yang kemudian kan beliau tidak pernah ya sungguh pun sudah menjadi pejabat publik selama 10 tahun, tidak pernah mengakui lulusan UGM, tidak pernah datang ke UGM dan tidak pernah diundang oleh UGM. Itu adalah sebuah ketidaklaziman pada kampus kami UGM. Karena kampus UGM, kampus saya itu sangat bangga dengan lulusan-lulusannya yang berhasil. Pengacara Jokowi yang mengatakan akan mundur jika terbukti jasa Jokowi palsu, dan di acara ini dikuliti habis-habisan oleh pakar hukum pidana Aristo. Memenjarain orang, paling nggak kasih kesempatan dia untuk membela dirinya dengan baik. Caranya apa? Ya kasih dong berkas-berkasnya. Memenjarain orang, paling nggak kasih kesempatan dia untuk membela dirinya dengan baik. Caranya apa? Ya kasih dong berkas-berkasnya. Pengacara Jokowi selalu membenarkan apa kehendak jaksa dan keinginan jaksa, padahal sebenarnya mungkin bisa jadi sebenarnya jaksa juga menuruti keinginan dan kehendak Jokowi. Dari sinilah hukum dan keadilan bisa dibelak-belokkan oleh seorang penguasa, apalagi jika masyarakat yang ingin mencari sebuah keadilan tentunya sangat sulit sekali. Lalu bagaimana dengan pendapat dan penilaian kalian dengan kasus ini sehingga kasus ini bisa dikabulkan eksepsinya Dr. Tifa dan perlawanan Dr. Tifa?
Apakah ijazah Jokowi sebenarnya terbukti palsu dan benar-benar palsu sehingga hakim bisa memberhentikan dan mengabulkan eksepsi Dr. Tifa? Ini masih menjadi teka-teki dan kita hanya bisa tunggu untuk ke depannya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai.